Insya Allah ke depan Indonesia semakin maju karena generasi muda semakin maju. Maka Indonesia Emas 2045 bukan hayalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah suji ju simpuah sabare bungkan piawai naraculuruh main daun. Indak basisiah jo basiba, indak ibaigo jo babate. Ko kete indak basabinamo, ko kadang indak babilang gala. Wujud sambah nang terserak kepada penonton kesedonyo. Penonton Minang Mustika Jaya. Semoga kita kesedonyo dilindungi oleh Allah dari segala bencana nan terjadi saat kini ko. Amin amin ya rabbal alamin. Melahirkan generasi Indonesia ameh 2045, generasi Indonesia emas 2045, dengan meneladani kepemimpinan tokoh Minangkabau, pelopor bangsa Indonesia. Generasi Indonesia 2045 diharapkan menjadi generasi yang lebih maju, kompetitif, dan siap menghadapi tantangan global. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan figur inspiratif yang menjadi contoh kepemimpinan yang elok. Tokoh-tokoh Minangkabau di masa lalu di Indonesia Allah lamo dikenal sebagai pelopor bangsa dan memiliki sikap kepemimpinan yang elok. Dalam video kali ini kita akan membahas bab kepemimpinan yang dipraktekkan oleh orang Minangkabau dan dapat menjadi inspirasi bagi kita sadonyo untuk mempersiapkan generasi penerus Indonesia nan berkarakter dan maju. Generasi Indonesia Emas 2045 adalah generasi yang diharapkan untuk menjadi generasi emas dan siap menghadapi tantangan global dan lebih maju, produktif, dan kompetitif di pasar global. Untuk mencapai hal itu diperlukan kepemimpinan yang baik di setiap aspek kehidupan seperti keluarga, masyarakat, serta bangsa. Di Indonesia ada banyak tokoh yang mempraktekkan kepemimpinan yang elok dan baik dan memberikan kontribusi penting bagi bangsa ko, seperti tokoh-tokoh dari Minangkabau. Karakteristik kepemimpinan Minangkabau. Orang Minangkabau terkenal sebagai pendekar yang sangat berani dan memiliki semangat yang tinggi. Hal ko tercermin dalam filosofi adat bersandi syarat-syarat bersandi kitabullah nan artinya hukum adat didasarkan pada hukum agama. Kepemimpinan Minangkabau juga mencakup karakteristik seperti kepercayaan, kesetiaan, keterbukaan, dan integritas. Sadonyo karakteristik ikolah nan membantu manusia Indonesia nan berkarakter kuat. Kontribusi tokoh Minangkabau bagi bangsa Indonesia. Beberapa tokoh Minangkabau telah memberi kontribusi gadang bagi Indonesia seperti Muhammad Hatta, Buya Hamka, Tan Malaka, dan lain-lainnya. Mereka adalah tokoh-tokoh yang mempraktekkan kepemimpinan yang elok dan baik, mengambil langkah-langkah berani untuk memimpin bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Meneladani kepemimpinan Minangkabau. Melalui kepemimpinan Minangkabau, kita dapat membangun karakteristik yang kuat dan memiliki sikap juang yang tinggi. Kita sedunia bisa memulainya dari lingkungan keluarga kita sendiri dengan memberikan teladan yang baik dalam kepemimpinan dan nilai-nilai positif yang dapat diwariskan kepada anak-anak kita. Selain itu,
Pengajaran dan praktek kepemimpinan yang elok juga harus diterapkan di sekolah dan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Sadonyo langkah itu akan mempersiapkan generasi penaruh Indonesia nan berkarakter kuat dan siap untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Patut ditiru kepemimpinan tokoh-tokoh Minang di masa lalu tersebut. Sadonyo tokoh itu memiliki karakteristik kepemimpinan yang elok dan memberikan kontribusi yang gadang secara penting bagi bangsa Indonesia. Meneladani kepemimpinan dan semangat mereka dapat membantu kita membangun karakteristik kuat dan mempersiapkan generasi penerus Indonesia yang kuat dan maju. Tokoh-tokoh Minang telah disebutkan tersebut antara lain Muhammad Hatta, tokoh kedua dari Indonesia yang juga menjabat sebagai wakil presiden. Muhammad Hatta memiliki karakteristik kepemimpinan egaliter, mampu bekerja sama dengan berbagai kalangan dan memiliki kemampuan dalam merumuskan visi dan misi nan jaleh untuk Indonesia. Tan Malaka, seorang tokoh revolusioner dan intelektual yang dikenal sebagai pendiri Partai Mubah. Tan Malaka memiliki karakteristik kepemimpinan yang kritis, yaitu mengajak rakyat untuk terlibat langsung dalam perjuangan politik dan sosial. Buya Hamka, seorang tokoh lama besar dan juga pernah menjadi tokoh pers pada masa kemerdekaan. Buya Hamka memiliki karakteristik kepemimpinan non-religius, yaitu mampu memadukan nilai-nilai Islam dengan kepemimpinan dalam mengembangkan masyarakat dan bangsa. Sultan Syahrir, seorang tokoh nasional yang memainkan peran penting dalam memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Syahrir memiliki karakteristik kepemimpinan yang kritis dan progresif, mampu mengajak rakyat untuk terlibat aktif dalam politik dan memiliki visi untuk membangun bangsa dan inklusif dan merdeka. Muhammad Nasir, seorang politikus dan aktivis Islam yang berkontribusi kadang dalam memperjuangkan keadilan sosial di Indonesia. Nasir memiliki karakteristik kepemimpinan yang konsisten, bertindak sesuai prinsip dan keyakinannya untuk melawan penjajah dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Karakteristik kepemimpinan yang dimiliki oleh tokoh-tokoh Minangkabau dan lelaki itu sebutkan itu mencakup kemampuan visioner, kemampuan berbicara dan menginspirasi semangat juang dan kuat, egaliter, kritis, religius, progresif, konsisten, kreatif dan berani. Sadonyo karakter ko pantiang dalam membantu kepemimpinan yang elok dan menginspirasi. Kepemimpinan yang kuat dan inspiratif pantiang bagi menciptakan generasi Indonesia emas 2045. Di Indonesia banyak tokoh-tokoh yang memberikan kontribusi positif bagi bangsa, termasuk para tokoh Minangkabau. Kepemimpinan Minangkabau mencakup karakteristik seperti kepercayaan, kesetiaan, keterbukaan, dan integritas. Kita sadonyo bisa meneladani kepemimpinan Minangkabau tersebut untuk memperkuat karakteristik itu sendiri dan mempersiapkan generasi penerus Indonesia yang berkarakter dan maju. Itulah dosa video untuk kali ko, melahirkan generasi emas 2045 dengan meneladani kepemimpinan tokoh Minangkabau di masa lalu, pelopor bangsa Indonesia. Semoga ada manfaatnya bagi kita dan menjadi pelajaran bagi kita sebagai orang Minang, bahwa tokoh-tokoh Minangkabau berperan aktif dalam bangsa Indonesia ko, dalam berdirinya bangsa Indonesia ko, dalam kemerdekaan bangsa Indonesia ko. Mari kita isi kemerdekaan ko dengan semangat dan meneladani kepemimpinan tokoh Minang di masa lalu. Mohon maaf atas segala kekurangannya di sana. Terima kasih atas segala atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.